Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadat novena kerahiman ilahi, marilah kita merenungkan bersama Tuhan Yesus pada jam kerahiman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh Yesus, sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman ilahi. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita tahu betapa besarnya kerahiman Allah. Ia melampaui paduan pengetahuan seluruh umat manusia dan malaikat. Semua malaikat dan semua manusia telah muncul dari lubuk kerahimannya. Kerahiman adalah bunga kasih, dan Allah adalah kasih, dan kerahiman adalah perbuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan perjalanan dan peristiwa betapa Yesus mencintai kita di dalam ibadat novena kerahiman ilahi ini. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pada hari keempat novena kerahiman ilahi ini, kita berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Allah, khususnya mereka yang belum mengenal Yesus. Dalam buku catatan harian nomor 1216, Santa Faustina menulis pesan Yesus, "Hari ini, bawalah kepadaku orang-orang yang belum percaya kepada Allah, khususnya mereka yang belum mengenal Aku."
Mereka pun telah kupikirkan di saat-saat sengsaraku yang sedih. Sedangkan semangat mereka di masa kemudian telah menghibur hatiku. Benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa, pemelihara alam semesta, peliharalah umat-Mu dan ajarilah kami berbuat baik. Pada novena hari keempat ini, bantulah kami dengan kekuasaan-Mu, agar kami layak menikmati anugerah surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa untuk memohon kerahiman ilahi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Allah, khususnya mereka yang belum mengenal Yesus. Yesus yang Maha Rahim, cahaya seluruh dunia, terimalah dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasihan jiwa-jiwa semua orang yang tidak mengenal Allah, yang belum mengenal Engkau. Semoga sinar rahmat-Mu menerangi mereka, supaya mereka pun bersama kami memuliakan kerahiman-Mu yang ajaib, dan jangan membiarkan mereka terlepas dari kediaman hati-Mu yang penuh belas kasihan. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu jiwa-jiwa semua orang yang belum mengenal Engkau, tetapi yang sudah tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Tariklah mereka kepada terang Injil. Mereka tidak tahu betapa bahagianya mengasihi Engkau. Buatlah supaya mereka pun memuliakan kelimpahan kerahiman-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendaraskan doa koronka dan merenungkan luka-luka sengsara Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah tangan Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa. Kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami, di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah kaki Tuhan Yesus. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami. Kaum muda, para iman, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan dan memuliakan tetesan darah-Mu, serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara, luka-luka pada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang
demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka teramat kudus pada lambung Tuhan Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Renungan Novena Kerahiman Ilahi hari keempat. Tuhan, kok bisa mati? Mungkin pertanyaan ini sering kita dengar. Dan ketika mendengar hal itu, sebagian orang bingung. Sebagian orang marah. Atau barangkali segera ingin memberi klarifikasi ini dan itu. Tetapi melalui pertanyaan itu, saya mengajak untuk merenung. Untuk bertanya di dalam hati dengan iman. Ketika saya juga merenungkan pertanyaan ini, saya menemukan pengertian bahwa orang yang menyampaikan pertanyaan itu melihat mati sebagai mati, yang berarti selesai, berhenti, tidak memberi pengaruh apa-apa. Tetapi berbeda dengan kita yang mengimani Tuhan Yesus, yang melihat mati sebagai hidup, yang berarti ada pengharapan, ada sukacita kasih keselamatan Allah, yang kita sebut sebagai hidup kekal. Bahwa melalui kematian Yesus Kristus, Ia membuka jalan menuju Allah Bapa. Dan ini bagi saya merupakan rahmat yang besar, yang dicurahkan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa melalui penyalipan Yesus, Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Bagaimana kita memahami hal ini? Yesus menjadi Tuhan berarti bahwa Yesus berada dalam kemuliaan Allah yang membuatnya ambil bagian dalam kuasa Allah. Sehingga Yesus yang telah mengambil bagian dalam kuasa Allah itu menjadi pusat hidup iman atau sumber hidup iman kita. Artinya apa? Tuhan Yesus adalah inti hidup iman kita. Dialah pokok yang menopang hidup kita. Maka ketika kita tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai pokok hidup, maka pertanyaan di awal tadi, Tuhan kok bisa mati? Dan jawabannya, bisa mati. Dalam artian, kekuatan Tuhan itu yang mati, karena kita tidak mengarahkan diri kepadanya, karena kita lebih memilih untuk mengarahkan diri ke arah yang lain, yang lebih menarik, ke arah yang lain, yang lebih enak, lebih nyaman,
tidak menyengsarakan. Wis pokoknya seneng tok. Yang seperti ini di dalam pengalaman kita, ini seperti, ini punya aku, ya hanya untuk kesenangan diriku. Aku sudah mengumpulkan susah-susah, kamu kok malah minta? Orang yang seperti ini tidak ingat dari mana semua milik itu berasal. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah orang yang seperti itu adalah saudara atau teman di dalam persaudaraan gereja. Maka orang-orang inilah dapat dikatakan belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Loh, tetapi kan sudah dibaptis. Berarti dia tahu toh siapa Yesus itu? Ya, tahu. Tetapi hanya berhenti di pikiran dan tidak sungguh-sungguh dihidupi dalam tindakan. Artinya, bahwa seseorang itu tahu bahwa Yesus itu murah hati, tetapi tidak tahu bagaimana Yesus yang murah hati itu, yang mana harus ditunjukkan di dalam hidup keseharian kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana bisa kita menunjukkan perbuatan Yesus itu? Jawabannya adalah bisa. Karena Yesus telah menjadi Kristus. Ia diberi kuasa atas semesta alam. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu hal pun di bumi dan di surga yang berada di luar jangkauan Kristus. Dengan kata lain, Yesus yang telah menjadi Kristus itu memegang hidup kita. Bahkan memberikan rohnya kepada kita melalui baptisan. Sehingga hidup kita sekarang sudah diperbaharui oleh Kristus sendiri. Persoalannya adalah seringkali kita mengabaikan kehadiran roh Kristus di dalam hidup kita. Karena mengabaikan roh Kristus itu, muncullah di dalam hidup kita kebingungan, kegelisahan, ketakutan yang berlebihan, kurang percaya diri ketika harus mengatakan kebenaran, dan lebih memilih diam saja. Ini sifat yang mau cari aman. Apa yang terjadi? Tahu-tahu teman kita, saudara kita, keluarga kita masuk jurang dan semakin jauh dari Allah. Maka sebenarnya inilah contoh orang tidak beriman. Bajunya saja yang gambarnya Kristus, tapi hidupnya tidak mencerminkan atau melakukan perbuatan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bersamaan pula dengan situasi hari ini karena COVID-19, membuat kita memiliki waktu banyak untuk sendiri. Waktu yang tepat untuk melihat diri kita sungguh-sungguh. Bagaimana hidup kita selama ini? Sungguhkah aku sudah mengimani Kristus dengan benar? Bukan hanya di dalam pikiran, tetapi sungguh-sungguh aku hidupi dalam perbuatanku. Apakah juga aku telah melakukan perbuatan Yesus Kristus dengan benar? Yesus Kristus yang murah hati, Yesus Kristus yang selalu peduli dengan sesamanya, Yesus Kristus yang mau mengampuni, Yesus Kristus yang selalu mengatakan kebenaran. Dan untuk melakukan itu semua, kita perlu rendah hati memohon bantuan Roh Kudus dan membiarkan Ia menelisik, menelanjangi kita, membersihkan kita dari dosa, dan memurnikan hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah dapat terjadi di dalam hidup kita. Dengan kata lain adalah, bagaimana mungkin kita menguduskan orang lain kalau kita tidak pertama-tama kudus? Bagaimana mungkin kita mengarahkan hidup orang lain kepada jalan yang benar jika kita tidak pertama-tama mengusahakan arah hidup yang benar?
Gampangnya adalah sebelum kita diutus mewartakan kasih, kita perlu belajar dan hidup di dalam kasih itu, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan menyertai usaha kita untuk mengusahakan hidup yang lebih beriman di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa mohon rahmat untuk berbelas kasih terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Setiap kali paru-paruku bernafas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahiman-Nya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak pernah menilai seseorang pun menurut tampang lahiriahnya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar lidahku penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku dan tidak pernah menolak berbagai kasih dengan siapapun. Dengan jujur, aku akan bergaul juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata, bila aku tidak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa, bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata,
aku selalu dapat menunjukkan dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi dirimu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Doa untuk para imam. Marilah kita berdoa. Oh Yesusku, aku memohon kepadamu untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh, kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. O Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa permohonan. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan-Mu yang Maha Rahim pada jiwa orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Engkau. Rengkuhlah mereka dalam hati-Mu yang Maha Rahim. Tariklah mereka kepada terang Injil, agar mereka tahu betapa besarnya kebahagiaan orang yang mengasihi Engkau. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Sertailah pula semua jiwa orang yang tidak beriman dan yang belum mengenal Engkau. Jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Kiranya sinar kasih-Mu menerangi jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Buatlah jiwa-jiwa ini semakin hari semakin mengenal Engkau dan bersama dengan kami memuji kerahiman-Mu. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, dan Romo Paroki kami. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang hadir di dalam doa novena kerahiman ilahi ini, Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Amin.
Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaraan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit, kami jangan mudah putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadat ini hidup kita dilayani oleh rahmat kerahiman ilahi, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa, aku muliakan kerahiman-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, aku amati dua sinar-Mu. Kau memberkati aku yang berdosa, mengundang aku masuk hati-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku.